بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Barang siapa dikehendaki Allah dengan mendapat hidayah, mendapat petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, maka dia akan jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 125. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Rabb-Nya, apakah sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak mendapatkan hidayah akan senantiasa berada dalam kegelapan dan kerugian. Bagaimana jika seandainya seseorang tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka pasti dia menderita dalam kekafirannya, hidupnya sengsara dan tidak tentram, serta di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang abadi. Allah Azza wa Jalla menunjuki hambanya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, kewajiban kita adalah mengikuti, meneladani, dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perilaku kehidupan kita, jika kita menginginkan hidup di bawah cahaya Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Dia Azza wa Jal telah memberikan karunia yang besar dengan diutusnya Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah. Sungguh sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 164.
Setiap muslim niscaya meyakini bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Seorang muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya petunjuk ke dalam Islam dan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan Islam sebagai karunia-Nya yang terbesar yang Dia berikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3.